pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya menyambut setiap jemaat. Kita teduhkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam ibadah doa pagi kita untuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kesempatan baru bagi setiap kami Tuhan. Kalau kami masih dapat bernafas, kami mau kembalikan itu semua kepada Engkau Tuhan. Apa yang kami miliki Tuhan, kami diingatkan bahwa semuanya hanya untuk melayani-Mu saja Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan. Persiapkan setiap kami, berbicaralah bagi setiap kami Tuhan di pagi ini. Sebab hanya Engkau milik hidup kami. Kami mengucap syukur atas karya-Mu yang besar dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Karya terbesar dalam hidup kami hanya karena Engkau Tuhan. Kasih yang pengorbananmu
kami bisa sendiri Tuhan. Tangan-Mu yang memegang setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami butuh tuntunan-Mu Tuhan. Kami tidak dapat sendiri. Bapak Ibu, mari kita masing-masing berdoa pribadi. Lepas pribadi, berdoa kepada Tuhan. Datang kepadanya. Angkat ulapan syukur-Mu dalam doa-Mu. Terima kasih Tuhan untuk keluarga kami. Terima kasih untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk negara-Mu Indonesia Tuhan. Kota-Mu Jakarta, kami berdoa untuk pemerintah, untuk setiap apapun yang terjadi di negara ini Tuhan, kiranya itu boleh ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, jika ada bencana alam Tuhan yang terjadi Tuhan, Engkau melindungi kami. Semua terjadi karena seizin Tuhan. Kami telah senantiasa berdoa, berharap senantiasa kepada dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan Ku beri kemuliaan dan hanya bagi-Mu Tuhan. dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar,
Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat pagi. Biarlah di pagi hari ini kita bisa bersama-sama lagi mendekat kepada Tuhan bersama-sama. Untuk itu, mari kita siapkan seluruh keberadaan kita agar kita layak menghadap Tuhan. Agar kita siap untuk belajar, dibentuk, diberi pesan-pesan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau kami terus memiliki kesempatan untuk berubah. Terus belajar menjadi anak Bapa yang berkenan. Terima kasih untuk doa pagi. Terima kasih untuk gerejamu, gereja mula-mula. Tuhan berkati setiap kami, setiap hari baru adanya. Terima kasih Tuhan, berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan penuh dengan nasihat, pelajaran yang harus kita mengerti dengan benar tentunya. Itulah sebabnya dalam membaca Alkitab kita harus teliti, harus lengkap, dan tidak boleh memasukkan ide sendiri ke dalamnya. Tetapi membaca Alkitab apa adanya, sesuai konteks. Sebab Tuhan bisa bicara kepada kita hari itu, pagi ini, melalui firman juga. Makanya kita perlu belajar membaca Alkitab dengan benar. Seringkali kemelesetan atau penyimpangan itu terjadi karena tidak membaca sesuai apa yang dimaksud oleh Alkitab itu. Ya. Jadi kalau kita perhatikan Alkitab itu penuh dengan pelajaran yang mengutamakan keselamatan jiwa kita. Yang mengubah karakter kita. Yang bisa menginspirasi atau memotivasi bagaimana kita harus hidup. Ya. Cuma segala nasihat-nasihat itu menjadi percuma kalau hanya dimengerti di pikiran saja. Harus dilakukan. Ya. Itu sebabnya kita perlu merencanakan, kemudian melakukannya, kemudian mengevaluasinya. Apakah kita sudah melakukannya dengan benar atau masih ada yang perlu diperbaiki terus-menerus. Begitu saudara, ya. Jadi yang pertama coba kita rencanakan ya ke depan. Kita biasakan buat rencana. Jangan begini, aku hidup mau mengalir saja Pak. Loh, jangan. Hidup harus direncanakan. Misalnya ya saudara, setiap hari luangkan waktu untuk mengevaluasi diri di waktu pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita merenung, kita rencanakan Tuhan. Selama ini aku hidup itu begini loh. Ke depan masa mau begini-begini terus. Begitu ya saudara ya. Luangkan waktu untuk evaluasi di pagi hari. Untuk belajar, evaluasi, kontemplasi diri, menenangkan jiwa, membersihkan pikiran dan hati kita. Pagi hari, ayo buat rencana setiap jam berapa. Renungkan apakah masih ada kotoran di dalam diri kita. Masih adakah dosa atau beban yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Coba dievaluasi, saudara. Ya. Kemudian tuliskan langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan setiap harinya apa. Biasakan menulis juga. Sebab dengan menulis kita melihat tulisan tangan kita sendiri. Dan itu masuk ke dalam jiwa kita juga. Ya. Nah, setelah semua direncanakan, tentu saja harus mulai dilakukan. Lakukan apa yang kita rencanakan itu. Kalau ada dosa, akui dosa itu terlebih dahulu, lalu jangan diulangi. Ya.
Baca firman Tuhan setiap pagi. Kalau ada doa pagi seperti ini, ikut. Dengarkan renungan. Setelah ini saudara masih punya waktu untuk membaca sendiri, untuk merenungkan sendiri apa yang didapat, rema apa di pagi ini ya Tuhan. Kan begitu. Harus action. Harus dilakukan. Terutama ayat-ayat yang mengajar atau mengingatkan kita. Jika ada seseorang yang perlu kita maafkan, lakukan. Jangan cuma iya, tapi tidak melakukan. Saya sering lihat orang itu ya, tidak melakukan. Hanya di mulut saja pintar. Ya. Jadi kalau ada kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk, yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, coret saja, saudara. Coret dari daftar rencana kita. Coret dari to-do list kita. Apa yang harus dilakukan, coret di situ. Itu bahkan tidak boleh dilakukan. Ya. Jika ada hubungan yang perlu diperbaiki dengan pasangan hidup, dengan anak-anak, orang tua, menantu, mertua, dengan sesama, segera perbaiki. Saudara. Jangan menunda, sebab kita tidak tahu kapan waktunya. Jangan menunda, saudara. Ya. Untuk apa juga ditunda? Kan tidak ada gunanya. Manusia itu pandai berteori, membuat rencana, lalu harus dilakukan. Ya, teorinya tahu. Tapi coba praktek, rencananya ditulis. Lakukan juga saat itu juga. Ya, saat ini juga, saudara. Lakukan. Ya. Jangan sampai doa pagi seperti ini cuma menjadi kebiasaan saja. Merasa puas setelah ikut doa pagi. Padahal tidak merencanakan hidup benar dan tidak melakukannya. Ini kan parah, saudara ya. Jadi jangan seperti kita hidup seperti orang-orang bebal itu yang tidak mau belajar. Ya, mari mulai hari ini, pagi ini, kita melakukan langkah-langkah konkret untuk berubah. Ya, bikin rencana. Tadi sudah saya jelaskan. Tulis satu rencananya apa, dua apa, tiga apa ke depan. Baik rencana yang pendek hari ini, jangka pendek atau jangka panjang. Buat catatan, saudara. Saya aja ada banyak catatan loh, saudara. Catatan itu selesai dicoret, timbul lagi catatan berikutnya. Dengan cara itu kita akan maju terus. Tapi tentu saja lepaskan beban dan dosa. Tinggalkan beban dan dosa. Sebab itulah yang merintangi kita untuk maju ke depan. Ya. Mulai hari ini jangan hidup tidak dengan rencana. Hiduplah dengan rencana konkret dan perbuatan nyata. Jangan cuma berteori ya, saudara ya. Jadi kita perlu bertanya kepada diri sendiri atau refleksi untuk diri sendiri ya. Apakah masih ada dosa atau kebiasaan yang harus kubuang? Kalau ada, buang langsung. Apakah masih ada seseorang yang perlu kumaafkan? Maafkan, saudara. Sebab kalau tidak, Tuhan tidak berkenan. Terus bagaimana ya aku harus menjaga pikiranku sepanjang hari ini dan hatiku supaya tetap bersih? Sebab jika tidak demikian, maka semuanya hanya retorika belaka, hanya omong-omong pintar saja, tanpa ada bukti dalam kelakuannya. Jika seseorang tidak melakukan, ia tidak menjadi berkat loh, saudara. Jangankan berkat, malah jadi sandungan, karena banyak berteori tentang Tuhan, kesana kemari bicara soal Tuhan, bersaksi, Tuhan sudah memberkatinya dan sebagainya. Tetapi kalau tidak melakukan kehendak Bapa di surga, tidak melakukannya dengan serius, dengan kasih, dengan motivasi yang benar, semuanya hanya sia-sia saja, hanya buang waktu saja. Mari kita belajar. Mari kita serius membuat rencana dan untuk dilakukan. Ya, saudara ya. Saudara, hidup ini cuma satu kali. Jadi kalau setiap pagi kita melakukan doa pagi, renungan seperti ini,
Kita berharap ini akan sangat berdampak dalam hidup kita semua. Sehingga kita semua meskipun jaraknya jauh, jarang bertemu, tapi kita bisa merasa satu dalam keluarga Allah. Begitu ya, saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi ini. Kami semua diingatkan untuk membuat rencana dan melakukan kebenaran. Terima kasih untuk gerejamu ini. Terima kasih untuk umat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih untuk keluarga kami, untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah di pagi hari ini, kami mulai bersih-bersih hati dan pikiran kami. Kami mau lakukan perintah Tuhan. Kami mau lakukan bagian kami, Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan dengan apa yang kami lakukan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.